Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diperkenankan masih dalam kajian perjalanan Al-Husain, dan kita telah sampai di titik rehat tempat peristirahatan beliau dalam melakukan perjalanannya dari negeri Hijaz menuju ke negeri Irak, ke kota Kufah. Beliau telah sampai di tempat yang ketujuh, tempat peristirahatan beliau, tempat transit beliau, yang dikenal dengan Zurud. Zurud dalam bahasa Arab diambil dari kata az-zard. Az-zard artinya al-bal'. Al-bal' arti dalam bahasa Indonesia adalah yang menyerap, yang menelan begitu banyak air. Sehingga tempat itu disebut zard. Mungkin wala'alla summiyat bidzalika li'annaha ardun tabtali'ul miyah. Itu adalah tempat tanah, satu ruang yang dipenuhi dengan tanah yang menyerap air tersebut, sehingga kawasan itu disebut dengan Az-Zard. Dan itu adalah Rimalu Bani Tha'labah wa Huzaimah. Tempat itu kepemilikan dari keluarga Sa'labah dan Huzaimah. Huzaimah adalah tempat yang kemarin telah kita jelaskan, yaitu tempat ke-6 yang Al-Husain singgah. Di tempat ini dikenal dengan salah satu a'raful manazil allati marrat biha Al-Husain. Salah satu tempat yang paling dikenal dalam sejarah bahwa Al-Husain sampai di tempat itu adalah Zurud, karena ada dua kejadian besar dicatat di tempat tersebut dan terdengar oleh Al-Husain. Kabar pertama membuat beliau sedih, dan kabar kedua membuat beliau bahagia. Pertama yang membuat beliau sedih adalah terdengarnya, sampainya ke telinga beliau kabar wafatnya Muslim, delegasi beliau. Muslim ibn Aqil terbunuh seperti yang antum ketahui pada tanggal 9 Dzulhijjah yauma Arafah, dan Al-Husain baru mendengar ketika Al-Husain sampai di Zurud. Lalu beliau memanggil putri daripada Muslim yang dikenal dengan nama Hamidah binti Muslim, dan dipanggil, diberikan basuhan, dipegang kepalanya. Lalu anak itu mengatakan, "Ya Am, wahai paman, engkau melakukan demikian seperti halnya seorang anak yatim yang kehilangan ayahnya." Lalu Al-Husain mengatakan, "Aku adalah ayahmu, dan putri-putriku adalah saudarimu, dan saudara-saudara laki-laki ini adalah saudaramu semuanya." Di situ membuat Al-Husain bersedih karena mendengarnya wafat delegasi beliau Muslim ibn Aqil. Dan kejadian yang kedua yang membuat beliau gembira adalah bergabungnya seorang sahabat beliau, Ansar beliau, yang memberikan nusrah kepada Al-Husain. Bertambahnya jumlah penolong beliau dengan bergabungnya seorang yang diharapkan oleh Al-Husain, yang dipanggil oleh Al-Husain, yang bernama Zuhair ibn al-Qain. Ketika sampai di situ, beliau mendapati ada fustat, ada khaymah. Ditanya kemah siapa itu? Dikatakan bahwa kemah itu ada Zuhair ibn al-Qain. Lalu Al-Husain mengirim salah seorang untuk mengundang Zuhair datang ke tempat Al-Husain. Ketika sampai di awal, ketika delegasi Al-Husain, orangnya Al-Husain sampai di kemah itu, Zuhair tidak mengindahkan apa yang dipanggil oleh Al-Husain. Akan tetapi lihat peran sosok wanita yang berperan positif untuk mendukung suaminya agar mengiyakan apa yang dipanggil, apa yang diserukan oleh Al-Husain. Pertama, dikatakan bahwa Zuhair ibn al-Qain adalah orang yang tidak memberikan loyalitas kepada klan Bani Hashim sebelumnya. Bahkan
dia tidak melakukan haji, melakukan ritual haji di tahun itu karena mendengar Al-Husain tidak memberikan baiatnya dan takut berjumpa dengan Al-Husain, sehingga dia bertetap berdiam diri di tempat zurut itu, menjauh untuk tidak bertemu Al-Husain. Lakin sya'at maqadirullah, ketentuan Allah telah menggabungkan mereka berdua untuk berjumpa di tempat itu. Dan Al-Husain langsung memanggilnya. Ketika orang Al-Husain datang menghampirinya, tidak dihiraukan apa yang dia dengar, akan tetapi sosok istrinya lah yang mengatakan, "Atad'uk ibnu binti Rasulillah fala tujibuh?" Akankah putra dari putri Rasul kamu, yaitu Al-Husain, menyerumu, memanggilmu dan kau tidak menghiraukannya? Coba berangkatlah, dengarkan apa yang hendak dikatakan. Sekedar dengarkan saja. Lalu karena dukungan, dorongan daripada seorang wanita tersebut, istrinya yang bernama Balham, akhirnya dia berangkat menemui Al-Husain. Ketika bertemu dengan Al-Husain, sempat dari kejauhan mereka berdua ngobrol satu sama lain. Tak lama, Zuhair pun kembali dengan wajah ketika masuk dalam kemahnya dengan kegembiraan. Yang sebelumnya ogah, acuh tak acuh untuk berangkat menemui Al-Husain, saat ini wajahnya berubah dengan mengatakan, "Anti taliq, wahai istriku, aku ceraikan engkau. Pulanglah untuk engkau selamat, tidak merasakan kesedihan dan tidak mendapatkan persekusi yang dilakukan oleh mereka. Pulanglah engkau ke keluargamu, aku ceraikan engkau." Dijawab oleh istrinya, "Laisa minal adl ya Zuhair." Bukan merupakan keadilan wahai Zuhair, kau biarkan dirimu berjuang untuk membela laki-laki mereka dan aku kau biarkan pulang ke keluargaku. Kalau kau memberikan loyalitas kepada mereka, tuwasir rijal wa ana uwasin nisa, aku akan memberikan loyalitasku kepada wanita-wanita mereka. Biarkan aku bergabung dengan Zainab bintu Ali Al-Kubra. Akhirnya dua orang ini, suami istri, semuanya bergabung fi rikabil Husain, dalam kafilahnya Al-Husain, untuk memperjuangkan hingga Zuhair ibn al-Qain syahid di jalan Al-Husain, memperjuangkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu di tempat yang dikenal dengan Sa'labiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi